Akhlak yang bagus ini bagaimana? Ada 3 poin penting di sini. Husnul khuluq ini ada 3 poin penting. Yang pertama adalah as-sabru ala adzan nas. As-sabru ala adzan nas. Sabar ketika disakiti oleh orang lain. As-sabru ala adzan nas. Yang kedua adalah al-ihsan ilan nas. Berbuat baik kepada orang lain. Yang terakhir adalah kafu adzahu anin nas. Menahan diri dari menyakiti orang lain. Jadi yang pertama tadi sabar ketika disakiti oleh orang lain. Yang kedua adalah berbuat baik kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah menahan diri dari menyakiti orang lain, tidak menyakiti orang lain. Itu. Jadi Rasulullah itu sangat memotivasi kita, memotivasi umatnya untuk menjadi pribadi yang memaafkan, pribadi yang punya toleransi yang tinggi, kemudian juga pribadi yang tahan banting ketika disakiti oleh orang lain. Rasul itu kurang sabar bagaimana? Beliau dilempari, pada saat sholat ditaruh kotoran di beliau dan seterusnya. Padahal beliau adalah makhluk Allah yang paling agung. Dan orang yang punya akhlak yang baik ini, yang tadi sudah saya sebutkan 3 poin itu, orang ini juga akan memperoleh pangkat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa mendapatkan seperti pangkat yang dimiliki oleh orang yang rajin sholat malam dan puasa sunnah. Ini bukan karangan saya, ini Rasul yang mengatakan demikian. Rasul yang mengatakan demikian. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan bahwasanya beliau mendengar dari Rasulullah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qa'im. Saya ulang, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qa'im. Sesungguhnya seorang mukmin, ya, innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, la yudriku bi husnil khuluqihi, dengan sifat husnul khuluqnya tadi itu, sabar ketika disakiti oleh orang lain, kemudian dia juga berbuat baik kepada orang lain, dia juga menahan diri dari menyakiti orang lain. La yudrik, maka dia akan mendapatkan darajatas shaim al-qaim, akan mendapatkan pangkat yang dimiliki oleh orang yang rajin puasa dan rajin sholat malam, yang mereka ini tidak memiliki husnul khuluq. Jadi kalau kita umpamanya bukan tipe orang yang rajin ibadah sunnah, walaupun ini juga tetap saya anjurkan, saya motivasi diri saya pribadi dan teman-teman sekalian untuk rajin puasa sunnah. Tadi sudah diingatkan oleh kawan kita, besok hari Tarwiyah, kemudian hari Arafah kita disunahkan untuk puasa. Kalau seandainya kita tidak punya wirid untuk puasa sunnah atau sholat malam, maka kita apa ya, mengusahakan supaya kita ini bisa memperoleh derajat orang-orang tersebut dengan cara apa? Dengan cara kita menjadi pribadi yang punya sikap husnul khuluq. Karena ini sama, secara derajat sama. Dan husnul khuluq ini kalau menurut pembagian ulama yang lain ada 2 macam juga. Ada yang terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada yang terkait dengan sama manusia. Kita akan membahas yang pertama, husnul khuluq yang terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana itu? An yakunal abdu munsyarihas sadri bi awamirillah, munsyarihas sadri bi awamirillahi ta'ala wa nawahihi. Jadi hamba itu lapang dengan segala hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia ketika
melaksanakan perintah-perintah Allah atau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala itu dengan penuh kelapangan, tanpa beban. Jadi nyaman gitu ketika beribadah kepada Allah. Karena ini adalah perintah dari Tuhannya. Tuhan yang menciptakan ia dari ketiadaan menjadi ada. Tuhan yang memberikan kepadanya berbagai macam kenikmatan yang ia sendiri tidak mampu untuk menghitungnya. Jadi itu mengerjakan perkara yang fardu, kemudian juga meninggalkan perkara yang diharamkan, dia rela dengan hal tersebut. Ini perintah Allah, saya kerjakan dengan penuh kerelaan. Ini perkara yang diharamkan oleh Allah, saya tinggalkan dengan penuh kerelaan, tanpa harus marah, tanpa harus protes, tanpa harus dia ini merasa bosan atau jenuh atau capek dan seterusnya. Dan dia juga yarghab fi nawafil khair. Dia juga menyibukkan diri mencintai perkara-perkara yang disunahkan. Kalau tadi kan perkara yang wajib ya, perintah-perintah yang wajib dikerjakan, larangan-larangan yang haram ditinggalkan, dan menambah kualitas ibadah dia dengan memperbanyak perkara-perkara yang sunnah. Salat sunnah, puasa sunnah, baca Al-Quran, dan seterusnya. Banyak itu. Wa yatruka katsiran minal mubah liwajhillahi ta'ala. Kemudian juga meninggalkan banyak perkara-perkara yang mubah. Seperti apa itu? Makan makanan yang nikmat-nikmat. Ini mubah. Jadi kalau misalnya diberikan keluasan rizki, bukan berarti dia harus mengenyangkan syahwatnya. Walaupun itu mubah, makan yang enak-enak itu mubah, tapi dia tinggalkan. Karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya suami istri kalau berhubungan badan itu kan sesuatu yang legal secara syariat, boleh-boleh saja. Tapi apakah setiap malamnya digunakan untuk itu, untuk berhubungan badan, dan lupa untuk mengerjakan salat malam? Kan enggak. Ya, Rasulullah sendiri itu sebagaimana disaksikan langsung oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika tiba giliran Sayyidah Aisyah, Rasul ini kan punya lebih dari satu istri, dan beliau sangat adil dalam memenuhi hak-hak istri beliau. Kebanyakan ketika sampai pada giliran Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, itu padahal Sayyidah Aisyah ini adalah istri yang dinikahi oleh Rasulullah satu-satunya dalam kondisi perawan. Perawan, masih muda, cantik, pinter, cerdas, Masya Allah, istri idaman. Pengen ya, walaupun mulutnya diam tapi hatinya teriak, ya. Ya, banyak-banyak doa. Mudah-mudahan kalian mendapatkan istri-istri yang membantu kalian. Ya kan orang banyak ini. Kalau kalian memahaminya lebih dari istri tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Doa saya belum selesai tadi. Istri-istri yang membantu kalian dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, plus-plusnya semoga ikut, cantik, pinter, anaknya orang kaya, anaknya kiai, punya pondok pesantren. Jadi kalian nanti tinggal duduk aja gitu. Ya. Jadi kembali ke cerita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika tiba giliran beliau, Rasul ketika tiba gilirannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, itu beliau tidak menyibukkan diri dengan itu, tetapi kebanyakan ya dengan catatan Rasul melaksanakan hak istri-istrinya ya tadi sudah saya sebutkan. Beliau ini ke makam berdoa dan seterusnya, seperti itu di malam-malam hari itu. Sampai Sayyidah Aisyah ini bertanya-tanya, Rasul ini kan sudah diampuni dosanya, kenapa beliau masih minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Minimal 100 kali beristighfar tiap hari itu. Padahal beliau itu dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul bilang afala akunu abdan syakura? Mengapa saya tidak menjadi hamba yang bersyukur? Maksudnya ya supaya menjadi hamba yang bersyukur, walaupun saya diampuni, saya tetap minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk bahwasanya beliau adalah seorang hamba yang sangat bersyukur sekali atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada beliau.
Jadi itu. Jadi meninggalkan perkara-perkara yang mubah, tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tadi makan yang enak-enak, pakaian yang bagus-bagus, itu ditinggalkan itu. Jadi kalian juga harus peka ya dengan kondisi sekitar gitu. Jangan temennya pakainya nggak ganti-ganti, kaliannya pakai baju yang mewah-mewah. Nanti ketika di masyarakat ini penting gitu, tetangganya kelaparan, kalian misalnya nggak lihat kanan kiri tapi sibuk memperkaya diri lah, ini kan itu boleh, tapi ya kalau ditinggalkan karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala kan bagus itu. Orang di zaman sekarang kadang seperti itu, bikin makanan banyak, udah habis dibuang. Padahal kalau dikasihkan ke tetangga ini mereka senang. Punya pakaian bagus, kadang satu waktu beli pakaian banyak. Kalau hajatan gitu 1 jam ganti, 2 jam ganti. Sebagian orang kan seperti itu, padahal tetangganya ini nggak ganti pakaian. Padahal tetangganya ini kelaparan, nggak memperdulikan kondisi sekitar. Jadi kita harus jadi pribadi yang peka. Orang di sekitar kita butuhnya apa? Jaga perasaan itu penting. Jaga perasaan itu penting, apalagi kalau teman-temannya baperan. Nah, ini. Tuh. Kalau seandainya ada di antara kalian yang sudah lamaran, sudah dilamar atau sudah melamar, dengan catatan ini nggak mesti sampai ke pelaminan ya. Boleh terjadi suatu hal yang tidak mensukseskan hal itu. Jaga perasaan gitu loh. Kalau temannya misalnya jomblo akut, ya jangan pamer. Gitu. Jadi harus diperhatikan. Contoh aja itu. Jadi itu meninggalkan perkara-perkara yang mubah karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Terutama apabila meninggalkan hal tersebut lebih mendekatkan kita kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak tadi misalnya, orang kalau habis berhubungan badan kalau mau sholat kan harus mandi lagi, ya sudah diatur jadwalnya. Mungkin hari ini sholat malam dan seterusnya. Nggak makan yang enak-enak. Mungkin nilai makanannya ini dikurangi yang sekiranya bisa memperkuat badan, selebihnya untuk sedekah, selebihnya untuk diberikan kepada kemaslahatan umat Islam dan seterusnya. Jadi itu adalah terkait dengan husnul khuluq kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kepada manusia? Akan dikasihkan contoh di sini. Dikatakan di sini fa in maridha wa lam yu'ad. Jadi kalau seandainya sakit, kita misalnya sakit, terus teman-teman kita nggak ada yang peduli, nggak ada yang jenguk, nggak ada yang nanya, nggak ada yang doain. Padahal sudah posting, sudah selfie gitu, sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Nggak ada yang bilang cepat sembuh ya kan. Aw qadima min safarin falam yuzar, atau dia baru datang dari bepergian, tapi nggak ada yang datang. Jadi misalnya habis umroh gitu kan, habis umroh biasanya kan orang kan pada datang gitu, tetangga-tetangga, teman-teman itu minta didoakan. Ini nggak ada yang datang ini. Nggak ada yang datang, nggak ada yang gimana kabarnya, gimana di sana, sehat-sehat apa enggak, ada yang nanya seperti itu. Au sallama falam yuradda alaihi, atau dia mengucapkan salam, assalamualaikum, pada main HP semuanya, nggak peduli. Au dhafa falam yukram, atau dia bertamu tetapi nggak disuguhin apa-apa, ditinggal main HP mamanya gitu. Ditinggal keluar, oh saya keluar dulu ya, tunggu aja di sini, dibiarin ngelen ludah aja. Kan ada yang, kita kan boleh jadi menemukan orang yang kayak gitu. Ini kita bagaimana? Mau marah, mau gebrak meja kan enggak? Banting-banting piring apalagi. Au ahsana falam yushkar, atau dia berbuat baik, sudah repot-repot bikin makanan gitu. Ya, kemudian dikasihkan ke teman-temannya, dibagi gratis padahal tinggal makan. Dihabisin, nggak ada ucapan terima kasih sama sekali. Udah misalnya pakaiannya dicucikan, pakaian kamu sudah bersih tinggal ambil. Oh iya, nggak ada ucapan terima kasih. Nggak tahu diri temannya. Au dakhala ala qaumin falam yumakkan, atau masuk ke sebuah majelis tapi nggak dikasih kesempatan untuk duduk, dibiarin kayak nggak ada orang, dianggap kayak obat nyamuk. Pernah digituin kalian? Jadi temannya asik ngobrol dengan temannya, dia datang gitu,
dicuekin gitu, nggak diajak ngomong, nggak ditanya gitu, dianggap bangsa halus dia ini. Nah ini kan kalau orang nggak punya husnul khuluq ini kan sakitnya di sini katanya. Ini bagaimana ini? Au takallama falam yumsat lahu, atau ngomong nggak dipedulikan. Nah, kalau kita alhamdulillah di sini kita diajarkan untuk saling menghargai. Kalau ada orang ngomong di depan, kita diam, mendengarkan. Mungkin ada faedah yang akan disampaikan. Menghargai. Tapi ini tidak ngomong, nggak dipedulikan gitu. Awistadzana ala shadiqin falam yu'zan, atau dia minta izin, boleh masuk enggak gitu katanya. Tidak diizinkan. Bagaimana itu? Au khotaba falam yuzawwaj. Lah ini yang mungkin harus siap kalian. Biasa ini ya. Khotbah melamar tapi nggak dinikahkan dengan putrinya, ditolak lamarannya. Padahal sudah ke salon, dandan berjam-jam, pakai pakaian yang paling bagus, mobil sudah nyewa gitu kan, sudah bawa gawan banyak, tapi ditolak. Entah itu secara halus atau secara kasar. Awistam haladain falam yumhal, atau minta supaya diundur. Jadi orang punya hutang, dia minta tolong, ini saya belum bisa bayar, tolong saya ditangguhkan, bayarnya seminggu lagi atau sebulan lagi. Enggak, kamu harus bayar sekarang, pokoknya harus sekarang. Kalau enggak, ini saya perkarakan ke polisi. Misalnya seperti itu. Awistam qasaminhu falam yunqas, atau minta tolonglah dikurangi harganya. Ini kita kan teman gitu, masa kita teman gitu, nggak ada bedanya harga teman dengan harga selain teman gitu. Enggak, ya bisnis adalah bisnis. Temannya nggak peduli, ini teman karib mau sahabat karib, bisnis adalah bisnis. Umpamanya seperti itu ya. Bagaimana ini? Lam yaghdab, dia nggak boleh marah. Lam yu'aqib atau lam yu'aqab, tergantung. Jadi dia nggak membalas, tidak membalas perbuatan teman itu dengan balasan yang sama atau lebih parah. Jadi harus sabar dengan tindakan yang seperti itu. Apa yang dia lakukan? Lam yuqabil qulan minhu illa bima huwa ahsan. Jadi dia membalas perbuatan tersebut dengan yang lebih baik. Lebih baik. Dan itu kalau orang ini sadar ya, kalau teman kita ini sadar, dapat hidayah. Ya Allah, saya dulu sama dia kayak gitu, sekarang dia sama saya kayak gini. Betapa malunya hati saya. Kita akan semakin tinggi di hadapan orang itu. Kita akan semakin berharga, bernilai di hadapan orang itu. Kalian pasti merasakan terkadang sebagian orang itu turun derajat di mata kalian, atau naik derajat di mata kalian. Kenapa ya? Karena muamalah dia. Kalau dia nggak tahu diri, turun derajat. Orang ini subhanallah dibaikin nggak tahu diri, disindir nggak ngerasa, ya, diingatkan jadi amnesia, pura-pura lupa, masih muda sudah pikun dengan kebaikan yang kita kerjakan sama dia. Kan ada orang yang seperti itu. Akhirnya apa? Dia turun derajat di mata kita. Oh, kamu orang rendah di mata saya. Ya kita dalam hati aja gitu, nggak kita omongkan ke dia. Tapi orang ini sudah punya nilai dia itu nilainya merah, rapotnya merah di hati kita. Masuk di catatan hitam. Oh, orang ini hati-hati. Sudahlah, memang orang seperti ini saya harus sabar. Ada sebagian orang itu yang masya Allah, mungkin kita kadang pernah salah sama dia, tapi dia membalas dengan hikmah, dengan lembut gitu loh. Masa kayak gitu sama teman? Kita akhirnya apa? Lumer gitu. Kita akhirnya jadi cair gitu. Jadi malu sendiri gitu. Jadi merah pipi kita itu. Oh, saya ngomong kayak gini kok dia balasnya seperti itu. Dia dewasa sekali gitu. Padahal dia dari segi usia lebih muda, belajarnya juga barusan. Orang ini apa? Menjadi orang yang derajatnya naik di mata kita. Jadi seperti itu. Kita tinggal nilai saja, kita tinggal menimbang saja posisi kita ini di mana. Posisi kita di mana. Jadi itu adalah sebagian dari husnul khuluq yang sudah sepatutnya kita sebagai kaum santri, orang-orang pondokan untuk menghiasi diri kita dengan sifat-sifat tersebut.